kalian sudah tahu arti dan pentingnya sholat kan? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sih manfaatnya sholat untuk kehidupan kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum memulai video pembelajaran ini, supaya mendapatkan keberkahan, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hikmah sholat. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami hikmah dari ibadah sholat melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan di sekolah. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materinya. Nah adik-adik, hikmah sholat artinya adalah kebaikan atau manfaat yang timbul sebagai akibat dari kita mengerjakan ibadah sholat. Nah, jadi apa saja sih hikmahnya? Sebenarnya banyak sekali hikmah dari ibadah sholat. Nah, kita bisa mengamati dari kehidupan sehari-hari kita. Berikut ini akan kakak sampaikan beberapa hikmah dari kita mengerjakan sholat. Yang pertama adalah kita bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rajin melaksanakan sholat, berarti kita senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat adalah zikir atau cara mengingat Allah yang utama. Kemudian yang kedua, dengan sholat kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat, kita akan ingat akan dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sehingga kita akan selalu merasa dekat dengan Allah dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Kemudian hikmah yang ketiga dari mengerjakan sholat adalah disiplin waktu. Nah, sholat adalah ibadah yang ditentukan waktunya, sehingga orang yang sholat tepat waktu akan selalu menggunakan waktunya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, hikmah sholat adalah kita bisa menjaga hidup bersih. Ingat syarat sah sholat bahwa kita harus bersuci? Nah, sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu untuk mensucikan diri. Sehingga orang yang sholat pasti hidupnya akan selalu bersih. Kemudian yang kelima, hikmah sholat adalah hidup tertib dan teratur. Sholat ini memiliki rukun yang tertib urutannya. Dari awal sampai akhir itu harus sesuai dengan urutannya. Nah, sholat ini mengajarkan agar kita hidup tertib dan teratur. Nah, kemudian yang keenam, dengan mengerjakan sholat, insya Allah kita akan bersikap rendah hati. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya adalah Allah Maha Besar, kita akan memahami bahwa hanya Allah lah yang Maha Besar. Sehingga kita mengakui bahwa setiap orang sama derajatnya. Artinya, hidup ini harus rendah hati, tidak boleh merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, kemudian yang ketujuh, hikmah sholat adalah hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Sholat diakhiri dengan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, salam sejahtera dan keberkahan serta rahmat Allah untuk kalian. Itu dilakukan ke kanan dan ke kiri. Itu artinya, kita mendoakan orang di sekitar kita untuk diberikan keselamatan, rahmat atau kasih sayang Allah, dan keberkahan.
Kemudian yang kedelapan, sholat juga bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan selalu mengingat Allah, setiap perilakunya setelah sholat selalu didasari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang jarang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya akan berbuat keji dan mungkar. Namun, dengan sholat, seseorang akan berbuat sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang ke-9 adalah dengan sholat berjamaah dapat meningkatkan hubungan sesama dan kerjasama. Nah, ketika di rumah atau di sekolah, kalian tentu sering sholat berjamaah kan? Baik di musola atau di masjid. Nah, sholat yang baik adalah sholat yang berjamaah karena pahalanya dilebihkan 27 derajat. Kemudian dengan berjamaah, berarti kita bertemu dengan orang lain. Kemudian setelah sholat, kita bisa saling bersilaturahmi. Nah, jika ada yang kesulitan atau mengalami musibah, kita bisa saling tahu dan bekerja sama untuk membantunya. Nah, itulah adik-adik beberapa hikmah dari mengerjakan sholat. Sebenarnya masih banyak lagi hikmah dari mengerjakan sholat. Kalian bisa mengamati dari pengalaman kehidupan kalian sehari-hari ya. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang hikmah sholat. Semoga kalian bisa memahami hikmah sholat melalui pengamatan dan pengalaman kalian. Itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.